Anak-anak, kita sudah memasuki bab 5 yaitu sejarah kontemporer, yaitu 2 bab terakhir ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini di tengah Ibu akan membuat di subnya yaitu perpisahnya negara-negara Yugoslavia. Nih, Yugoslavia itu ada di sini nih. Nah, kalau di insert peta, letaknya ada di warna orange ini. Gitu. Tahukah kalian bahwa Yugoslavia adalah negara berhaluan sosialis? Jadi ini sosialis ya. Tahu jugakah kalian bahwa Yugoslavia terdiri dari 6 negara republik? Slovenia, Kroasia, Serbia, Montenegro, Macedonia, dan Bosnia-Herzegovina. Tetapi ada 2 negara yang perlu kalian garis bawahi, yaitu Serbia dan Bosnia-Herzegovina. Karena ini akan menjadi pusat dari pembahasan kita hari ini. Nah, tahu jugakah kalian bahwa Yugoslavia terdiri dari berbagai keturunan suku bangsa yang saling membenci dan menyerang. Itu sebelum dijadikan sebagai negara United Federal menjadi Yugoslavia. Itu. Mereka saling membenci dan menyerang. Tahu jugakah kalian bahwa Yugoslavia ada 3 agama utama, yang Slovenia dan Kroasia itu beragama Katolik, Serbia itu total beragama Ortodoks, Bosnia Herzegovina total beragama Islam. Ini yang utama. Nah, saling membenci ya tadi karena kesukuan dan agama. Lalu siapakah tokoh hebat yang mampu menggabungkan 6 wilayah yang saling membenci dan menyerang tersebut? Siapakah dia? Ini sih fotonya ini. Siapa dia? Nah, dia adalah Joseph Broz Tito. Cara Ibu ngajar kayak ngajar SD ya. Sorry. Oke, kita menyebutnya saja Tito gitu. Nah, dia adalah tokoh kaliber dunia hebat yang diakui dan disegani baik itu blok barat maupun blok timur. Ini adalah presiden pertama Yugoslavia dan satu-satunya presiden kayaknya. Karena setelah itu nggak ada presiden lagi di Yugoslavia. Yang berhasil memimpin negaranya menjadi negara sosialis kuat tanpa harus bergabung dengan Pakta Warsawa maupun NATO. Nah, biasanya yang berhaluan sosialis, komunis, ini kan mereka bergabung ke Pakta Warsawa, tetapi Tito tidak. Tito tidak mau bergabung dengan Pakta Warsawa, dia juga tidak mau bergabung dengan NATO. Bahkan Tito adalah salah satu yang memprakarsai pembentukan GNB atau Gerakan Non-Blok. Indonesia juga. Nah, lalu perpecahan Yugoslavia itu penyebabnya apa? Kan ada tokoh yang hebat gitu. Ya jelas, karena wafatnya Tito dan tidak ada pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin Yugoslavia seberkarisma Tito. Kemudian hal ini menimbulkan sentimen kesukuan yang sudah mengakar ini kembali muncul, yang tadinya kan bisa ditekan, sekarang muncul kembali. Karena ada sentimen kesukuan, keagamaan, tentu saja akan menyebabkan munculnya gerakan separatisme, yaitu gerakan memisahkan dan memerdekakan diri dari Yugoslavia. Kemudian adanya agresi dan aneksasi Serbia terhadap wilayah lain. Aneksasi itu adalah pencaplokan, pengambil alian paksa wilayah lain, itu namanya aneksasi. Loh, kok adanya agresi dan aneksasi Serbia terhadap wilayah lain? Apa kuwi? Nah, ini ada tokohnya nih. Dia adalah tokoh Serbia, namanya adalah Slobodan Milosevic.
Ia memimpin Partai Komunis Serbia dan berkeinginan membentuk Serbia Raya yang berhaluan komunis, menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Karena keinginannya untuk membentuk Serbia Raya yang tadinya Yugoslavia diubah menjadi Serbia Raya, maka kalau ada negara yang memerdekakan diri akan diserang oleh dia. Kebetulan yang memerdekakan diri pertama adalah Kroasia dan Slovenia yang beragama Katolik tadi. Tentu saja Serbia melakukan ekspansi militer ke Kroasia dan Slovenia. Nah, demikian juga dan lebih parahnya terhadap Bosnia yang sudah mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Parah banget kalau yang dengan ini. Serbia melakukan ekspansi militer, aneksasi, pembantaian etnis Bosnia, dan memaksa yang non-Serbia keluar dari Bosnia. Itu. Ini fotonya. Pembantaian etnis loh, berarti itu adalah mirip seperti Nazi ya. Nah, ini horor sekali. Lalu bagaimana reaksi dunia internasional? Kan tadi Amerika Serikat dan Eropa mengakui kemerdekaan ini toh, mengakui kemerdekaan Bosnia. Apa yang dilakukan? Terus PBB apa yang dilakukan? Nah, PBB melakukan embargo persenjataan terhadap Serbia. PBB juga mengirimkan pasukan perdamaian UNPROFOR. Kalau apapun yang di depannya UN berarti serius banget. UNPROFOR, United Nations Protection Forces. Nah, lalu bagaimana penyelesaian konflik di Yugoslavia? Selesai anak-anak? Selesai. Kalau di buku cetakmu itu penyelesaiannya panjang banget, berkali-kali, tetapi saya akan ambil ujungnya, finishnya saja. Diakhiri dengan perundingan Dayton, dilakukan di Amerika Serikat dan ditandatangani di Paris. Dikenal sebagai Perjanjian Paris. Perundingan Dayton, Perjanjian Paris sama saja. Ini hasilnya seperti ini. Nah, sejak itu konflik sudah selesai. Tetapi negara besar Yugoslavia yang pernah ada, sekarang juga sudah runtuh, sudah nggak ada. Kalau kalian mencari di peta, Yugoslavia nggak ada. Yang ada adalah negara bekas Yugoslavia, seperti itu. Oke anak-anak, sampai di sini saja sejarah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless.